Hai, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Nama saya Kusmiati. Video yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Analisa Laporan Keuangan di Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor induk mahasiswa 28922700001 dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono SE, MAK. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan tentang laporan keuangan. Yang pertama, definisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan. Dengan laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna atau user untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa manajemen menyajikan laporan keuangan dan pihak luar perusahaan memanfaatkan informasi tersebut untuk membantu membuat keputusan. Seorang investor yang ingin membeli atau menjual saham dapat terbantu dengan memahami dan menganalisis laporan keuangan hingga selanjutnya dapat menilai perusahaan mana yang mempunyai prospek yang menguntungkan di masa depan. Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang berikutnya saya akan menerangkan mengenai tujuan laporan keuangan. Secara garis besar, tujuan laporan keuangan yaitu yang pertama screening atau sarana informasi. Analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya. Dengan demikian, seorang analis tidak perlu turun tangan langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa. Yang kedua adalah understanding atau pemahaman. Secara analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya, dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya. Yang ketiga adalah forecasting atau peramalan. Analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang. Yang keempat adalah diagnosis atau diagnosa. Analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan. Yang kelima adalah evaluation atau evaluasi. Analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien. Berikutnya, di dalam membuat laporan keuangan ada 4 karakteristik utama yang harus dipenuhi. Antara lain, yang pertama, informasi itu harus bermanfaat dan dapat dipahami. Yang kedua, informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya. Yang keempat, informasinya harus memiliki sifat daya banding. Karena akuntansi berfungsi sebagai penyedia data untuk menyusun laporan keuangan, data tersebut harus bersifat objektif dan informatif agar fungsi-fungsi tersebut dapat dipahami atau dipenuhi. Maka diperlukan konsep-konsep akuntansi dalam pencatatan guna penyusunan laporan keuangan tersebut. Konsep-konsepnya yaitu: yang pertama ada konsep kesatuan usaha atau business entity. Konsep yang menyatakan bahwa pencatatan kegiatan perusahaan harus dipisahkan dari kegiatan pemiliknya. Yang kedua, konsep kelangsungan hidup atau going concern. Perusahaan didirikan tidak untuk sementara waktu, tetapi diharapkan akan berjalan terus sepanjang waktu. Yang ketiga adalah konsep harga pokok atau cost. Sehubungan dengan konsep kelangsungan hidup, maka data akuntansi akan dicatat menurut harga perolehannya atau at cost pada waktu terjadinya. Yang keempat adalah konsep kesatuan pengukuran atau unit of measurement. Kegiatan mencatat, menggolongkan, meringkas, dan menyajikan transaksi-transaksi perusahaan dari hasil-hasilnya. Dalam akuntansi digunakan satuan pengukuran uang. Yang kelima adalah konsep stabilitas nilai uang atau stable monetary unit. Fluktuasi nilai uang dianggap tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah-jumlah yang ditunjukkan dalam laporan kondisi keuangan perusahaan.
Yang keenam adalah konsep periode waktu atau time period. Karena aktivitas perusahaan berjalan sepanjang waktu, maka proses penyajian kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan perlu dipecah dalam periode-periode tertentu. Yang ketujuh ada konsep objektivitas atau objective evidence. Untuk keperluan pencatatan akuntansi dibutuhkan dukungan bukti-bukti transaksi yang bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya. Yang kedelapan ada konsep keterbukaan atau disclosure. Semua fakta-fakta perlu diungkap secara terbuka supaya laporan kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sedapat mungkin bersifat informatif dan memberi arti atau tidak menyesatkan. Yang kesembilan adalah konsep konsistensi. Di dalam akuntansi terdapat beberapa metode yang dapat dipergunakan, misalnya dalam menilai persediaan, menaksir kerugian piutang tak tertagih, dan penyusunan aktiva tetap. Sekali suatu metode telah terpilih, maka secara konsisten harus dipertahankan dari periode ke periode selanjutnya. Dengan demikian, laporan keuangan dapat diperbandingkan di antara interval waktu tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa akuntan mengabaikan sama sekali kemungkinan adanya perubahan metode akuntansi yang digunakan. Apabila terjadi perubahan metode akuntansi tersebut ke metode lain, catatan kaki harus dibuat, di mana ditunjukkan pengaruhnya akibat adanya perubahan metode tersebut. Yang ke-10 ada konsep konservatisme atau conservatism. Umumnya diartikan sebagai pencatatan aktiva milik perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga perolehannya atau cost, atau mencatat hutang lebih tinggi atau overstate. Selain prinsip ini, mengakui kemungkinan rugi yang akan terjadi tidak mengantisipasi laba yang belum direalisir atau tidak diakui sebagai beban periode tersebut. Yang ke-11 ada konsep realisasi. Penghasilan atau revenue direalisasi apabila penjualan telah dilakukan atau apabila suatu jasa telah dilakukan. Yang terakhir ada konsep perbandingan hasil biaya atau matching principal revenue and cost. Pendapatan bersih diperoleh dengan membandingkan antara penghasilan revenue dan pengeluaran cost dalam periode waktu tertentu. Dalam akuntansi, perbandingan ini tidak selalu dapat dilakukan dengan tepat karena penggunaan accrual basis. Dalam perhitungan laba rugi, pendapatan bersih tidak selalu identik dengan uang tunai atau cash basis. Dengan adanya konsep ini, pengeluaran dapat dibedakan menjadi pengeluaran modal atau capital expenditure dan pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure. Demikian juga penerimaan atau capital receive dan revenue receive. Berikutnya ada pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Ada beberapa pihak yang selama ini dianggap memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Salah satunya yaitu kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang, barang, maupun dalam bentuk jasa. Berikutnya adalah investor. Investor adalah pihak yang membeli saham atau komisaris perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan guna memenuhi kondisi perusahaan sehingga memastikan uang yang diinvestasikan merasa aman dan menguntungkan. Selanjutnya adalah pihak akuntan publik atau pihak yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya, hasil audit akan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi. Yang berikutnya adalah karyawan. Karyawan adalah pihak yang secara penuh bekerja di perusahaan yang menggantungkan kehidupan. Oleh karena itu, perlu laporan keuangan guna mengetahui kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah BPPAM, pihak yang mengawasi perusahaan yang go public, serta melakukan evaluasi laporan keuangan perusahaan tersebut, apakah layak atau tidak perusahaan itu go public. Yang selanjutnya adalah konsumen, pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga konsumen yang menjadi loyal terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan adalah memiliki ketergantungan yang tinggi pada perusahaan tersebut. Berikutnya adalah pemasok. Pemasok adalah pihak yang menerima order untuk memasok kebutuhan perusahaan, sehingga perlu laporan keuangan untuk melihat kemampuan melakukan pembayaran secara rutin terhadap barang dan jasa yang disuplai.
Selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk melihat perkembangan perusahaan dan penerimaan pajak. Terima kasih, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.